Kita akan melaksanakan sholat Jumat di sini, tepat di depan gedung yang megah ini yang katanya wakil kita, yang katanya kantor Kementerian Ketenagakerjaan, akan tetapi kebijakannya tidak pernah bersentuhan dengan kita. Betul. Kita mohon keikhlasan hati kawan-kawan, tetap sholat Jumat di sini bersama-sama. Sudah disiapkan khotibnya, sudah disiapkan muazinnya, dan sudah disiapkan imamnya. Kepada kawan-kawan semua, kita akan break sholat Jumat. Setelah itu kita akan lanjutkan rangkaian agenda aksi kita pada hari ini. Siap untuk satu komando, siap untuk satu instruksi, siap untuk berjuang bersama-sama sampai upah dinaikkan minimal 13%. Siap. Kita break sholat Jumat. Salam hormat untuk seluruh kawan-kawan. Tidak boleh ada yang bergeser kemanapun. Kita berjuang di sini bersama-sama. Ini adalah hari baik, hari Jumat, hari baik, waktu baik untuk kita berjuang demi nasib dan masa depan kita. Terima kasih. Kita break sholat Jumat bersama-sama. Nanti kita akan lanjutkan rangkaian agenda kita pada hari ini. Ya kawan-kawan, untuk muazinnya ada di atas dan juga untuk khotib ada di atas, imam di bawah. Sudah disiapkan. Siap semua bertahan. Izin Presiden. Saya Rom. Izin Presiden. Besti. Barang bagus Besti. Ini ada nempel ini, nempel. Jadi siapa yang ngomong ya? Kawan-kawan, jangan ada yang bergeser dulu. Itu bannernya dijadikan alas dulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Udunya, rekan-rekan, silakan berwudu menggunakan air yang sudah ada. Ya, dibantu kawan-kawan. Ya, mana selangnya tadi sudah dipersiapkan. Kita akan sholat Jumat di sini bersama-sama. Selang untuk melakukan wudhu, ya, tadi sudah dipersiapkan. Hadapnya ke sini. Ya, betul. Itu dibalik aja, yang putih aja. Nah. Ya kawan-kawan, kita akan melaksanakan sholat Jumat di sini. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita break melakukan sholat Jumat. Sudah disiapkan muazzin, imam dan juga untuk khotibnya kepada Bung Buya. Silakan dipanggil. Ya, Bung Komarudin, Bang Pangkornas Kopasek, Bung Mujimin, saya harapkan untuk naik ke atas mobil komando sesuai dengan hasil rapat tektok. Baik Pak, izin bisa dijelaskan Pak untuk aksi kita pada hari ini seperti apa ya? Pada hari ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, ada KSPI, KSPSI AGN, KPBI, KSPSI, dan SPI, melakukan aksi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Hampir lebih 1.000 orang ya, hadir dalam aksi ini, membawa ada 3 tuntutan utama. Yang pertama, meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13% yang diperhitungkan dari inflasi pertumbuhan ekonomi PP nomor 78, karena PP nomor 36 sudah gugur dengan oleh MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan cacat formil. Dengan memakai PP nomor 78, maka kenaikan upah minimum adalah inflasi oleh pemerintah diperkirakan 6,5% Januari sampai Desember 2022. Kemudian pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5%-an. Berarti kan total 6,5% tambah 5%, 11,5%. Nah, 3 tahun berturut-turut upah buruh tidak naik. Daya belinya sudah turun 30%. Dihantam lagi dengan kenaikan harga BBM. Kami minta alfa 1,5%. Total adalah 13%. Logis dan sangat masuk akal. Dan Indonesia tidak menghadapi krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1% kuartal yang lalu. Kuartal sekarang diperkirakan 5%. Resesi itu kalau 2 kuartal berturut-turut negatif, Indonesia positif. Bahkan Bank Dunia dan IMF mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 di dunia setelah India, Filipina, Indonesia. Dengan demikian kami minta
naikkan upah minimum kabupaten kota dan provinsi sebesar 13%, bukan memakai PP nomor 36 yang kisaran sekitar 2-4%. Kami tolak. Kalau itu tetap diterapkan mogok nasional, pasti mogok nasional. Stop produksi di pertengahan Desember tahun ini. Yang kedua adalah menolak PHK. Resesi global ada di Eropa terutama dan Amerika, sebagian di Asia dan Afrika. Tapi Indonesia tidak ada resesi. Pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut tetap positif. Bahkan Bank Dunia menyatakan tadi saya bilang nomor 3 di dunia. Hari ini Indonesia jadi negara terkaya nomor 7, mengalahkan Inggris dan Prancis berdasarkan purchasing power parity. Karena itu tidak ada alasan resesi. Menteri Keuangan mengatakan ekspor tekstil itu meningkat dan turunannya ada yang 20%, ada yang 47%. Siapa yang bilang ada PHK? HSPI dan Partai Buruh tidak ada laporan ada PHK. Stop kebohongan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha hitam itu yang ingin mem-PHK hanya ingin memperoleh upah murah, ingin mengganti karyawan dengan outsourcing. Karena itu stop kebohongan itu. Dan menteri-menteri yang bergerak dalam bidang perekonomian harusnya mengikuti Presiden Jokowi yang optimis, walaupun tetap hati-hati. Jangan menebar provokasi, ancaman. Urus dirimu sendiri sebagai menteri, biar kami rakyat mengurus kami sendiri. Presiden sudah bekerja keras, termasuk Anda sebenarnya. Positif kok, tidak ada resesi, tapi harus hati-hati. Karena itu tolak PHK dengan alasan resesi. Hentikan kebohongan asosiasi pertekstilan, apalagi otomotif yang disampaikan oleh Pak Adi Mahfud. Bohong besar. Kami tidak ingin, jangan terprovokasi buruh. Kalau buruh terjadi mogok nasional, kamulah yang paling bertanggung jawab. Para pengusaha-pengusaha kami terprovokasi. Tidak ada PHK, bohong, tidak benar, hentikan provokasi terhadap kata-kata PHK. Yang ketiga, tolak omnibus law. Dan yang terakhir, sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja. Terima kasih. Oke, Pak, tadi soal PHK, Pak, apa sih pendampingan kita terhadap para buruh yang di PHK ini, Pak? 45 buruh yang dikatakan ter-PHK di industri tekstil, tapi udah dengar sendiri pimpinan dan anggotanya, karyawan, tidak ada PHK. Yang ada terjadi PHK akibat bekas resesi COVID-19, ya pandemi COVID-19, bukan karena resesi global, nggak ada itu. Yang ada mungkin fluktuasi rupiah melemah terhadap dolar. Itu tinggal pemerintah nanti yang akan mengendalikan Reserve Bank Indonesia. Nah, bila mana sudah terjadi PHK seperti dalam COVID-19, kami meminta ada 4 langkah dari pengusaha maupun pemerintah. 1, mengurangi jam kerja, hindari PHK. 2, mengurangi shift, tadinya 2 shift jadi 1 shift, 3 shift jadi 2 shift. Itu kan cost pada turun semua biaya-biaya. Yang ketiga, baru dirumahkan. Yang keempat, kerja bergilir. Hari ini masuk, besok libur. Hari ini masuk, besok libur. Hari itu bisa mengurangi, tapi tidak boleh mengurangi upah pokok. Kecuali tunjangan transportasi mungkin bisa dirundingkan dengan serikat pekerja. Upah pokok nggak boleh dipotong. Ya, karena itu, itulah upaya yang kami sarankan menghadapi jangan terjadi itu. Jangan cengeng jadi pengusaha. Mau enaknya doang. Kalau susah, baru ngancem-ngancem. Itu mental tempe, mental cengeng. Berani berkompetisi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iqbal. Mana yang tadi ya? Pak, Dari CNN, Pak. Oh iya. Tapi 500-an. Kan bisa dihitung aja. Bisa hampir 30. Soalnya ada tadi air nggak? Ada air. Tadi buka selang kan? Ada. Antri ya. Jam 30.
khotibnya nih sama ini nggak kelihatan. Arah. Sahabat, jagain boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketundukan kepada selain Allah, termasuk kepada kesemena-menaan, penjajahan, penindasan atau semacamnya. Misi para rasul tersebut tampak dalam surat An-Nahl. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan tinggalkanlah tauhid. Secara bahasa tauhid berakar kata dari tauhid yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menafsirkan tauhid sebagai penyembah sesuatu selain Allah. Menurut pakar tafsir Profesor Quraisy Shihab, tauhid mengacu pada segala macam kebatilan, baik dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak pada kesesatan, itu termasuk tauhid. Ketika membahas surat An-Nahl, ia mengartikan tauhid sebagai tiran yang merusak. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa tauhid identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Tauhid adalah berhala-berhala yang tak hanya bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah, para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua, dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah mendapati masyarakat berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertuhankan, termasuk oleh ayahandanya sendiri. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa, memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tak hanya menghadapi yang menyembah selain Allah, melainkan raja yang mengaku sebagai Allah itu sendiri. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mengadu diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa pun berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Nabi Allah Musa hadir untuk melakukan penindasan ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara merdeka. Jamaah salat Jumat, apa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya juga tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Surah masuk Islam Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan kebijakan moral yang akut di tanah Arab, fanatisme suku-suku hingga sering terjadi peperangan, padalisme, penghinaan atas martabat kaum perempuan dan lain sebagainya. Risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui jalan tauhid, Nabi Allah Muhammad SAW menghapus semua klaim paling mulia dan berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur dengan tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan hierarki perbedaan suku, strata ekonomi, jenis lain atau identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini tak berlebihan jika kita menyambut perjuangan Rasulullah SAW sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa. Sebuah ikhtiar sungguh-sungguh membebaskan masyarakat dari dan kemerosotan moral dan sistem masyarakat yang menindas. Revolusi yang dilakukan Nabi mencakup aspek spiritual, material,
sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah bukan cuma mengajak manusia untuk hanya tunduk dan menghamba kepada Allah, tapi juga melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid ini, yakni bersikap kepada seluruh makhluk Allah termasuk manusia dengan penuh kasih sayang. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jamaah salat Jumat Allah. Demikianlah kenyataan segala hidup di dunia ini. Setiap penindasan, penjajahan dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan perubahan. Para nabi terdahulu meneladangkan itu semua bukan saja dengan pengorbanan harta, tenaga, dan pikiran, tapi bahkan risiko hilangnya nyawa. Nabi Allah Ibrahim mengalami dilempar ke dalam api yang sedang berkobar. Nabi Allah Musa menjadi buronan Firaun, serta Nabi Allah Muhammad yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh di dekatnya. Ini pula yang dilakukan para ulama, tokoh dan segenap elemen bangsa lainnya dalam sejarah kemerdekaan, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah rela mereka korbankan untuk membebaskan umat dari penindasan yang memang menjadi musuh setiap agama, termasuk Islam. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari terciptanya kondisi aman, sedangkan keamanan adalah prasyarat bagi setiap insan untuk tenang dan khusyuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yakni menghamba secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dijalankannya fungsi hambaan. Kehambaan ini juga menjadi tujuan dari risalah tiap-tiap rasul sebagaimana disebut dalam surat An-Nahl ayat 36 awal. Kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada manusia, binatang dan alam lingkungan dengan menghindari sikap semena-mena, serakah dan zalim. Akhirnya kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri, meski dengan merugikan orang lain. Akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa tahu amanaha wa alamu anna allaha amarakum bi amri badati bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحكم من فضل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة التي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر صلى الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام وانت السلام عليكم يا عليه السلام وأنا ربنا بسم ودخلنا الجنة لا وسلام تبارك ربنا وتعالى كأن سمعنا من الله سمعنا وأطعنا غفرانك وغفرانك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya jalan saya mau bicara mengenai beberapa sumber dulu keutamaan sadat masa bisa Rasulullah jadi Alhamdulillah masyaallah Bismillahirrahmanirrahim
حمدا حمدا يكون مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجلال سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى تقبل علينا حاجات وتطهرنا بها من سيئات تقبلنا بها المقدر وتبلغنا بها قسما ولا تضرب على بواه إنك على كل شيء قدير اللهم بارك مرام ورد المسلمين وقت حوزنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلم يوم من آفات الدنيا وآدم يأفعون فتنة بما إنك كل شيء قدير اللهم ارزقنا شهادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وتقوى وعدا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وسنادك اللهم إنا على ذكرك وشكرك اللهم على ذكرك وشكرك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا خير الرازقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إنما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ذلك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bali,